Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi dengan Rati Sensei dalam pelajaran kanji. Pada video kali ini kita akan membahas Basic Kanji volume 1, lesson 10 dengan tema Tokyo Arawasu Kanji. Kanji yang menyatakan waktu. Baiklah, inilah kanji-kanji utama yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ada 12 kanji. Kanji yang menyatakan waktu yaitu Tokyo Arawasu Kanji. Kita langsung ke kanji-kanjinya ya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke kanji yang menyatakan pagi, siang, sore, dan malam. Ini kanji utamanya, kita langsung saja ke satu persatu kanji. Kanji yang pertama yaitu adalah kanji yang bermakna pagi. Biasa mungkin sudah mempelajari apa itu pagi dalam bahasa Jepang ya. Asa desu ne. Asa ungkapan yang kita ucapkan ohayo gozaimasu gitu ya. Asa. Nah, ini coretannya ada 12 coretan. Minasang silakan diikuti untuk urutan penulisannya. Ya, di sini ditandai dengan ada kanji bulan ya minasang. Mungkin pada pagi hari biasanya ada bulan juga yang kelihatannya, masih kelihatan ya. Nah, ini ada 12 coretan, kita langsung ke kosakatanya, yaitu asa itu sendiri, pagi ya. Nah, untuk asa, pagi, kanji pagi ini bisa juga digunakan untuk menyatakan sarapan pagi ya. Mungkin minasang familiarnya dengan asa gohang. Nah, bisa juga dengan asa gohang. Bisa juga kita sebutkan dengan pengucapan choshoku ya. Nah, di sini kita bisa tahu oh berarti asa itu kalau digabung dengan kanji yang lain bacanya cho. Ya, minasang cho ya. Chi, yo kecil dan u ya. Choshoku. Ya, sarapan pagi. Jadi choshoku bisa juga disebut asa gohang. Ya, jadi sama aja ya, bebas mau minasang pakai yang mana. Nah, di sini juga ada asahi, matahari pagi. Ya, di sini juga ada kanji matahari pagi gitu ya. Nah, kalau dia dari kanjinya saja kita sudah tahu artinya ya minasang asahi. Nah, bacaannya lagi ya. Sekarang asahi. Ya, matahari pagi. Kemudian juga mayasa. Ya, nah setiap pagi misalnya mayasa watashi wa rokuji ni okimasu. Saya setiap pagi bangun jam 6 misalnya, tapi kalau yang misalnya sholat subuh berarti mayasa goji ni okimasu seperti itu ya. Si kinclong ya, seger ya. Mai asa. Nah, nanti kanji mai ini kita akan pelajari ya minasang di video ini juga. Selanjutnya kita akan pelajari kanji yang bermakna siang. Siang dalam bahasa Jepang hiru ya minasang. Nah, ini 9 coretan saja, silakan diikuti dan balance-nya ya. Nah, ini kotak yang di sini lebih besar daripada kanji yang di bawah ini ya minasang. Nah, ini. Nah, 9 coretan. Kita langsung ke kosakatanya. Hiru itu sendiri ya, siang. Kemudian bisa juga digunakan untuk menyatakan tidur siang. Nah, tidur itu minasang taunya nemas ya. Nah, ini kanji nemas minasang yang kedua ini. Oh, sebentar, saya akan pakai ya. Nah, ini ya. Nah, ini nemas. Nah, jadi tidur siang itu disebut hirune. Nah, gabungan saja ya, hirune. Hirune, tidur siang. Nah, kemudian juga bisa digunakan untuk kosakata istirahat siang atau makan siang ya. Nah, ini istirahat siang. Biasanya istirahat siang kita makan siang ya kalau nggak puasa ya bagi yang muslim ya. Hiruyasumi. Nah, hiruyasumi. Istirahat siang ya, istirahat siang hiruyasumi. Kemudian juga bisa nggak ada oh ya hirugohang biasanya minasang mungkin sebutin ya. Tadi kan kalau pagi asa gohang, nah ini hirugohang. Hirugohang bisa juga disebut kita gunakan kosakata chu shoku. Nah ya tadi kalau untuk asa cho ya minasang, kalau hiru itu chu. Nah hati-hati chi yu kecil pakai u ya. Chu shoku. Nah itu hirugohang. Oke, kanji selanjutnya adalah kanji yang menyatakan malam. Ya, nah silakan berarti untuk coretannya, minasang ada 8 coretan saja. Kita langsung ke kosakatanya. Malam itu sendiri ya, yoru ya disebut dengan yoru. Kemudian ada makan malam, mungkin ya minasang mungkin sebutnya banggohang. Nah, disebut juga yashoku. Ya, tapi yashoku ini minasang lebih ke arah
yorunya yang makannya makan tengah malam nih. Ya dilihat gambar ini, mungkin minasang ngerjain tugas atau ya mau submit tugas sudah tengah malam lapar, terus makannya mie, misalnya mie instan seperti itu ya. Itu yashoku disebutnya ya, yashoku. Atau juga bisa ini makan di tengah malam. Nah, tengah malam itu ini sebutnya minasang yonaka. Jadi juga jangan bukan yoru lagi. Jadi kalau misalnya minasang digunakan dalam kalimatnya pakai yonaka, nah itu Nihonjin dan orang yang belajar bahasa Jepang sudah langsung tahu, oh berarti makannya tengah malam nih. Nah di sini diarahkan di ichiji ya. Nah siapa nih yang kebiasaannya tengah malam buka kulkas terus makan es krim mungkinnya atau yang manis-manis ya. Yonaka. Nah ya jadi ini tengah malam. Jadi kanji ini tengah ya minasang. Nah mungkin bisa langsung diartikan ya di sini ya dapat artinya yonaka. Nah bacaannya saja nggak berbeda ya minasang, bukan yorunaka tapi yonaka. Nah sekali lagi kongya yang berarti malam ini ya, kongya atau malam ini. Kanji berikutnya adalah kanji yang bermakna malam juga minasang. Nah, apa nih bedanya? Nanti kita lihat di kosakata yang dipakai dengan kanji ini ya. Nah, kalau kanji ini malamnya masih ada kanji matahari ya minasang di sini ya, hari ya. Hari. Nah, 12 coretan saja, silakan latihan untuk urutan tulisannya. Kita ke kosakatanya. Nah, ini disebutnya bang. Nah, untuk kosakata ini minasang biasanya dia tidak berdiri sendiri ya. Jadi tadi kan kalau yang yoru bisa berdiri sendiri ya. Nah, ini sebenarnya titik-titik bang. Jadi kong bang wa. Nah, bangnya ini ya. Bang kombang. Nah, di sini ya. Kombang. Kombang malam ini juga, kongnya malam ini juga. Nah, ini artinya sama saja ya minasang. Nih, sama. Kongya malam ini, kombang malam ini juga. Nah, terus ini. Nah, tadi kan kita bilang makan malam ya, ada makan malamnya yang tengah malam ya, pakai kanji ini ya yang sebelumnya. Nah, ini bisa juga minasang sebutnya bang gohang. Nah, jadi kalau sebutnya bang gohang itu sekitar jam 7 malam gitu ya. Nah, benar-benar makan malam yang biasa di keluarga kita sehari-hari gitu ya. Makan malam bang gohang. Nah, kemudian juga ada mai bang untuk setiap malam. Nah, kanji mai ini nanti kita akan pelajari ya di video ini juga. Oke, nah jadi bank ini dia tidak bisa berdiri sendiri ya, jadi dia ada temannya. Maksudnya itu dia nggak ada, misalnya pada malam hari, malam itu misalnya, pada malam hari bangwa nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya seperti itu kalimatnya yorua bilang gitu ya, yorua apa misalnya. Nggak bisa bangwa nggak bisa ya. Nah itu dia perbedaannya. Nah kita lanjut ke kosakata yang bermakna sore. Nah ini sore ya minasang dan kanjinya sederhana sekali, hampir mirip dengan kata kanata. Nah ya, nah 3 coretan saja. Kayaknya udah hafal nih karena udah belajar katakana ya. Kita lanjut ke kosakatanya. Nah, untuk menyatakan sore dalam bahasa Jepang disebut yube. Nah, jadi kanji yang tadi itu minasang tidak hanya, jadi maknanya saja yang sore, tapi untuk dibacanya belum ya. Jadi kanji tadi dibikin, kemudian bikin hiragana B. Nah, barulah itu disebut yube dan maknanya sore, gitu ya. Jadi harus ada hiragana B-nya ya. Hati-hati. Nah, terus untuk makan sore, nah ada juga kan ya makan sore ya. Jadi sebutnya tuh yushoku. Jadi jam 7 kadang-kadang Nihonjin juga sebutnya yushoku. Jam 7 tuh kadang masih sore gitu ya di Jepang tuh yang masih terang. Nah, disebutnya yushoku gitu ya. Itu makan sore yang makannya jam 6 atau jam 5. Nah, itu yushoku ya minasang. Nah, yushoku makan sore atau makannya jam 7. Nah, jadi kita beda-beda ya, beda. Kalau di Jepang dia ada juga yang musimnya itu jam 7 masih terang gitu ya. Nah, ini aja juga penggunaan kanji sore tapi maknanya benar-benar berbeda minasang ya. Jadi ini makanya saya kasih bintang di sini karena berbeda sekali maknanya jauh banget ya. Nah, dan bacanya juga beda. Nah, makanya di sini minasang mungkin di note ya. Tanabata. Nah, mungkin ada yang pernah dengar ya. Jadi ini dibacanya Tanabata, gabungkan kanji shi 7 dengan kanji sore gitu ya. Nah, ada Tanabata. Nah, Tanabata ini minasang adalah nih ya, jadi ada dongeng Tanabata, ada hari yang Tanabata. Ya, Tanabata. Tanabata Matsuri. Ya, nah ini
putrinya ke bulan ya. Jadi kalau hari Tanabata itu dia ketemu gitu ya. Nah, silakan nanti minasan searching apa itu Tanabata Matsuri ya. Kita lanjut. Nah, kosakata selanjutnya adalah kanji ini minasan 4 coretan saja. Maknanya itu bisa arah, bisa cara, bisa makna. Nah, banyak sekali ya artinya, maknanya. Nah, kita akan lihat kosakatanya satu-satu ya. Nah, tadi untuk arah ya, atau nih di sini kanji ini bisa digunakan untuk menyatakan aturan ya, jadi cara gitu ya. Jadi kaki kata, mungkin Nasa pernah dengar kaki kata. Nah, kanji no kaki kata wa urutan penulisannya atau cara menulis. Cara menulisnya seperti apa? Jadi cara menulis kanji itu seperti apa? Nah, ini pertama-tama, terus ini. Nah, ini berarti jino kanji no kaki kata ya. Kemudian bisa juga untuk tabe kata ya. Ini sakana no tabe kata. Cara makan makanan yang pakai sumpit ya. Kalau misalnya kita mau pakai tangan ya bisa juga. Nah, ini kalau pakai sumpit yang mana dulu yang makan nih? Nah, itu ya. Nah, ini bisa macam-macam minasang, bisa nomi kata, cara minum, terus kemudian cara apa saja ya. Benkyu kata, nah, itu ya cara belajar atau mungkin cara apa lagi misalnya ya. Nah, ini bisa diganti dengan kata kerja apa saja di sini. Masnya dihilangkan gabung dengan kata. Nah, itu udah menjadi cara titik-titik gitu ya. Misalnya cara makan berarti tabe kata. Masnya hilang ya minasang. Kata kerjanya dalam bentuk mas, masnya dihilangkan tambah kata. Tabe kata da apa saja. Jadi artinya cara titik-titik. Nah, kemudian kita lanjut ke hoho. Nah, kalau hoho ini minasang, ini maknanya cara saja. Nah, jadi caranya hohoa, nah gitu bisa ya. Caranya seperti apa? Nah, jadi tidak detail gitu ya, tidak spesifik cara apanya, tapi langsung aja kita ini kosakata umum untuk cara. Jadi hoho itu cara artinya ya. Cara transfer, cara apa di sini ya. Nah, hoho ini hoho itu cara. Bisa juga digunakan kalau misalnya percakapan hohoa do hohoa do desu ka, misalnya bagaimana caranya hoho ya. Nah, di sini juga nah tadi ya minasang sore itu yube. Yube. Nah, mohon maaf minasang yube itu tadi malam ya. Yube. Nah, yugata itu yang sore. Nah, mohon maaf ya, tadi di sesi diklarifikasi lagi. Jadi yube itu tadi malam. Gomenasai ne. Jadi yube itu bukan sore minasan tapi tadi malam ya. Misalnya tadi malam saya belajar kanji. Yube watashi wa kanji o benkyou shimashita. Nah, ya diklarifikasi langsung ya di video ini ya. Jadi yube itu diperbaiki lagi, artinya minasa yube itu tadi malam, gomen ne. Nah, selanjutnya kalau yugata, nah ini baru sore. Jadi kanji sore ditambah dengan kanji kata yang kita pelajari di ini. Yugata ya. Jadi yugata itu sore artinya ya. Nah, baiklah kita lanjut ke kanji yang bermakna IM dan PM. Nah, kita akan bahas satu-satu nih minasang. Kanji ini sederhana sekali. 4 coretan saja. Perhatikan ya minasang, garis terakhir ini lebih besar daripada garis di atas. Ya, nah hati-hati. Dan ini panjang yang garis yang sudah dipotong ini bukan di tengah-tengah ya minasang. Jadi bukan garis yang ini garis yang vertikal ini dibagi dua bukan ya. Jadi 1/3 ya 1/3. Nah ini 2/3-nya di sini. Hati-hati ya. Jadi hati untuk balance-nya ya. 4 coretan saja. Ini bermakna siang minasang. Tadi juga ada hiru siang ya, dan sekarang siang lagi, apa nih gunanya? Nah, kita akan lihat, kita pelajari satu-satu dulu ya kanjinya ya. Tadi ada siang, ya sekarang kanji yang bermakna sebelumnya atau depan. Nah, ini mungkin minasang familiar dengan mae ya. Benar sekali, ini kanji mae. Silakan latihan untuk urutan penulisannya. Ini mirip kanji bulan ya minasang ya. Sadari katakana. Nah, sederhana sekali nih. Ada 9 coretan, silakan latihan. Selanjutnya ada kanji yang bermakna setelah, berikutnya, dan belakang. Nah, banyak sekali nih kosakatanya ya. Nanti kita akan bahas satu-satu untuk kosakatanya. Ini urutan penulisannya ada 9 coretan. Ya, nah ini ada seperti i katakana. Nih, urutannya mungkin agak sedikit ribet, tapi silakan latihan untuk lihat satu persatu garisnya ya minasang. Nah, semoga bisa bisa jadi kanji yang balance seperti ini ya, cantik kanjinya ya. Nah, ini 3 kanjian tadi
ini akan bergabung menjadi satu minasan ya. Jadi silakan langsung fokus ke sini saja ya. Jadi minasan lihat kosakatanya saja. Nah, kosakata ini pakai kanji apa? Kayak gitu aja ya. Nah, kita akan bahas satu-satu di sini. Ada kanji, ada kosakata yang gozeng. Gozeng itu pakai kanji siang dan kanji depan. Nah, ya. Jadi siang terdepan gitu ya. Jadi gozeng ini minasan dalam bahasa kita disebut IM. Nah, berarti IM itu ya, jadi IM itu dari jam 12 jam 12 dini hari ya, jadi jam 00 sampai jam 12 siang. Nah, itu disebut dengan IM ya, minasang gozeng. Ya, jadi di sini contohnya asakara ohirumade no jikang ya. Jadi dari pagi-pagi dini hari gitu ya sampai siang itu disebut gozeng ya, IM dalam bahasa Indonesia. Nah, terus lawannya ada PM ya. Jadi PM itu dari jam 12 siang sampai jam 00 juga gitu ya, 00 malam hari gitu ya. Jadi 23.59 ya, itu PM ya minasan. Nah, PM itu dalam bahasa Jepang disebut gogo ya, gogo. Gogo. Gogonya kanji siang dan kanji setelahnya ya, selanjutnya. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi ada sebelumnya, anggap aja mai itu pagi hari ya minasan gozeng. Terus kalau PM itu gogo. Oke, selanjutnya kanji depan. Nah, jadi kanji depan kita bahas satu, depan. Nah, ini tampak depan ya. Depan itu mae, mae ya. Tampak depan, mae ini tampak belakang. Nah, untuk belakang minasang ada kalau atau, jadi ada kanji ini, kalau dia berdiri sendiri, ini hati-hati ya minasang. Kalau dia berdiri sendiri seperti ini, bacanya atau. Atau itu bisa setelah, ya bilangnya setelah. Nah, tapi kalau kanji ini ditambah dengan hiragana ro, nah bacanya bukan atau lagi tapi ushiro. Nah, ini di note ya, hati-hati ya. Jadi kalau kanji ini ditambah hiragana ro itu bacanya ushiro. Nah, barulah artinya belakang. Ya, ushiro. Nah, saya mau minasang nih pengennya duduk kalau di kelas ushiro gitu ya, ushiro noho ya, arah-arah belakang ya, ushiro. Tapi jangan ya, sebaiknya duduk di depan ya untuk dapat informasi lebih cepat gitu ya. Ushiro. Nah, ini hati-hati ya, minasang di note. Nah, kemudian untuk depan lagi, nah ada yang kosakata yang sering yang kita gunakan di mata kuliah kita. Nah, sekarang kan kita belajarnya itu minasang di mata kuliah bahasa Jepang itu ada istilah seperti zenghang dan kohang ya. Nah, ini familiar sekali saya rasa kalau untuk yang pembelajaran bahasa gitu ya. Zenghang dan kohang. Nah, ini zenghang kohang. Jadi zenghang, zengnya dari kanji mae dan setengah, kemudian kohang itu dari kanji belakang, setelahnya dan setengah. Jadi kalau zenghang itu tahap awal gitu ya, bagian awal. Jadi kalau kohang bagian akhir gitu ya. Nah, maksudnya. Nah, selanjutnya juga ada istilah seperti nani-nani-nen mae atau nani-nani-nen go. Nah, ini maksudnya apa? Ini nani-nani-nen mae, misalnya di depan ini kita satu ya, jadi ichinen mae. Nah, itu maknanya 1 tahun yang lalu. Nah, gitu ya. Jadi mae ini pun bisa bermakna lalu minasan. Jadi yang sebelumnya. Jadi ichinen mae 1 tahun yang lalu. Nah, kalau ichinen go itu 1 tahun yang akan datang. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut dengan kanji yang bermakna nih. Yang tadi ya minasang, tadi kita sudah bahas juga di kanji asa dan hiru, ada mai asa, ada mai hiru, mai bang gitu ya. Nah, ini kanjinya. Ini bisa mai nichi, bisa mai shu ya. Kita akan lihat kanji yang bermakna setiap minasang. Setiap. Nah, kanji ini cuma satu saja cara bacanya, gampang ya. Berarti minasang tinggal hafal mai dan ini urutan tulisannya hampir mirip dengan kanji laut ya. Nah, mirip sekali nih. Ada coretan yang tidak ada ya. 6 coretan saja, silakan latihan. Nah, jadi ini bisa berarti setiap. Nah, terserah nih mau apa. Bisa mai nichi setiap hari, mai asa setiap pagi, mai bang setiap malam ya. Mai tsuki setiap bulan, mai toshi setiap tahun gitu ya. Nah, silakan nanti digunakan dalam kalimat apa saja ya. Nah, kemudian kanji yang bermakna minggu. Nah, minggu. Coretannya silakan dipelajari. Ini cantik sekali kanjinya ya. Nah, dan ini nggak nempel ya minasang, tapi berdekatan ya. 11 coretan saja. Bacanya shu digunakan untuk mai shu. Nah, yang tadi ya setiap minggu. Kemudian bisa juga untuk kosakata shumatsu. Nah, shumatsu itu berarti weekend minasang. Shumatsunya bisa Sabtu, bisa Minggu ya, antara Sabtu dan Minggu. Kemudian senshu minggu lalu ya.
Kemudian isyukang. Nah, kalau isyukang nih 1 minggu. Nah, 1 minggu itu terdiri dari, nah ini ya, ada Senin sampai Minggu. Ya, isyukang itu selama 1 minggu artinya ya. Isyukang itu selama 1 minggu. Nah, kanji terakhir adalah kanji yang digunakan untuk penamaan hari. Nah, setelah belajar dari video ini, saya harap minasang ketika menulis hari Senin, Selasa, Rabu dalam bahasa Jepang, Getsuyobi, Mokuyobi, nah seperti itu, bikin kanji ini ya minasang mungkin sedikit ceritanya 18 lumayan banyak, tapi ceritanya itu pasti-pasti aja kalau minasang ada hi, ada yo katakana seperti ini ya. Nah, silakan belajar untuk urutan tulisannya dan dipakai ya minasang ketika belajar sakubung gitu ya. Nah, ketika belajar sakubung minasang ketika menuliskan kanji hari, tuliskan kanji ini ya. Nah, jadi bisa untuk getsu yobi. Jadi yo-nya panjang ya minasang. Nah, semuanya sama. Jadi semua yo itu pakai kanji ini untuk penambahan hari ya. Getsu yobi Senin ya, kayobi, suiyobi, mokuyobi, kingyobi, doyobi, dan nichiyobi. Nah, baiklah minasang, itu saja untuk kanji-kanji yang bermakna untuk penamaan waktu ya. Nah, di sini saya mau sharing tentang alternatif meningkatkan hafalan kanji. Silakan dipraktekkan, semoga bisa meningkatkan, semoga bisa mempertahankan ya, mempertahankan kanji-kanji yang minasang sudah hafal dan menambah lagi gitu ya. Nah, baiklah, sekian untuk video kali ini. Taksang kanji yonde kaite kudasai ne. Dewa, selanjutnya kita ketemu lagi di video kanji-kanji selanjutnya. Sayonara. Semoga bermanfaat.